Halo Pak. Halo, selamat sore. Bisa dibantu, Pak? Sore. Iya, saya mau nanya. Boleh, Pak. Saya tahu dari ini nih, dari TikTok. Sering Hmm, share kayaknya. Dari hmm. mesin tuh produksi mesin apa aja sih Pak? Oh, jadi gini, kita masuk untuk produksi mesin-mesin pertanian, mesin makanan, mesin peternakan, ada juga kita mesin untuk pengolahan daging, ikan, perikanan kita juga ada. Jadi kita lengkap. Kalau untuk mesin apa aja yang banyak kita produksi, untuk jenis usaha-usaha yang UKM, yang rumahan, kita ada salah satunya ini. Ini adalah mesin spinner yang fungsinya untuk menghilangkan kadar minyak di gorengan, untuk menghilangkan kadar air di produk-produk basah. Inilah mesinnya. Ini mesin spinner, spinner dengan kapasitas kurang lebih 20 kilo sekali masuk. Nah, kali ini ada mesin cetak bakso. Nah, mesin cetak bakso ini kita punya spesifikasi khusus. Gimana tuh Pak Ya, khususnya? jadi mesin ini memiliki kapasitasnya lumayan besar. Untuk UKM, untuk yang jualan bakso, bisa direkomendasikan untuk mesin ini. Jadi kapasitas bisa sampai 280 butir per menitnya. Oh, per menit Pak? Per menitnya Lumayan. 280 butir. Iya juga ya berarti. Dengan kapasitas segitu, UKM-UKM kita akan lebih banyak mendapatkan hasilnya Iya dan betul. lebih untung jadinya gitu. Oke, terus boleh nanya nih Pak nih. Ini untuk mesin cetak bakso ini dia ada berapa ukuran nih? Ya, untuk ukurannya sendiri dari kita kasih 4 macam ukuran. Dari ukuran yang besar, ada juga ukuran yang paling kecil. Biasanya untuk kebutuhan UKM itu dia biasanya pakai ukuran yang paling kecil dan paling besar. Nah, paling besarnya itu di 2,8 cm itu posisinya dia basah. Ketika dia direbus, dia akan mengembang. Itu kurang lebihnya hampir 3 cm sampai 4 cm. Itu jadinya. Nah, untuk yang kecilnya itu paling kecil 1,8. Kalau direbus dia ngembangnya bisa sampai kurang lebihnya 2,5, 2,4. Nah, biasanya ini dipakainya untuk bakso-bakso yang kemasan. Ya, jadi kalau mau usaha bakso kemasan yang dimasukkan ke supermarket, ke pasar-pasar ya untuk dikemas, ya mesin ini cocok untuk kapasitas yang besar. Terus berarti kalau misalkan saya mau beli nih, saya dapat apa aja sih spare part yang didapat, dan untuk misalkan nanti ada kerusakan nih Pak nih, kita harus Baik, kemana gitu? baik. Jadi gini, untuk spare part dan kerusakan-kerusakan kita ready. Itu yang kapasitasnya yang sedikit ringan lah. Jadi maksudnya ringan, katakanlah ada per nih. Di sini kan ada spare part per-pernya. Oke. Kalau pernya patah, putus, ini kita ada. Terus ada satu lagi kalau gearnya patah. Nah, ini kan agak sedikit berat. Kalau gear kita bisa usahakan ada tapi inden. Jadi nggak langsung ready. Kalau untuk yang ready yang ringan-ringan, katakan Pak, saya dinamonya rusak. Nah, itu kita bisa perbaiki, kita juga bisa ganti. Panbelnya putus, kita juga bisa ganti. Tapi kan yang ringan-ringan. Cuman kalau seperti ini kan jarang-jarang bermasalah. Biasanya kita harus bikin dulu, buat dulu inden. Kurang lebihnya 1 sampai 2 minggu untuk inden pembubutan, karena di sini di bubut itu nggak hanya cuma satu sisi, gear sama tempatnya semuanya harus presisi. Nah, itu yang spare part yang paling agak bermasalah, tapi jarang sekali bermasalah di gearnya karena gearnya itu kan terbuat dari kuningan.
Nah, kuningan itu nggak gampang aus, asal pemakaiannya, pengoperasiannya benar. Nah, terus kalau misalkan ada tips nggak Pak supaya awet aja gitu loh. Jadi spare part jarang ganti gitu. Misalkan bisa tahan 1-2 tahun atau bahkan lebih gitu loh Pak. Betul. Jadi gini, untuk spare part supaya dia awet dan mesinnya itu awet, kita lihat dulu posisi listrik. Ya, dari awal deh. Listrik yang masuk ke dalam ini kan 220 volt. Jaga supaya dinamo ini tidak mendapatkan suplai yang kurang dari 220 volt. Kenapa begitu? Karena dengan suplai voltase yang kurang, dia akan menyebabkan panas dinamo sehingga dinamo itu akan cepat terbakar. Usahakan dia di 220 volt. Gimana caranya? Kita bisa tambahkan stabilizer. Jadi stabilizer itu untuk menaikkan voltase yang ada di rumah kita. Itu satu. Terus yang kedua, gear-gear yang berputar kayak semacam di sini, ini kan ada gear dia berputar. Nah, ini alangkah bagusnya dia dikasih pelumas. Jadi pelumasnya khusus untuk makanan supaya ketika dia masuk adonan di sini kan tercampur, nggak terkontaminasi karena dia sudah food grade. Nah, ini gearnya. Terus ada lagi setelah pemakaian supaya awet, bersihkan mesin itu dengan sebaik mungkin. Dalam arti setelah dipakai itu kan harus kita bersihkan, kita copotin semua itu. Ini kita copotin, kita bersihkan, jangan sampai ada sedikit daging yang masih tertinggal karena daging yang tertinggal di sini satu bisa nyebabin tikus, yang kedua bau dan bakteri. Kenapa harus bersih? Supaya stainless dari bahan yang dipakai di mesin ini dia nggak terkontaminasi sama bahan dari luar. Nah, itu. Kalau selebihnya umum. Jadi nggak ada perawatan yang khusus yang wajib. Katakanlah ini harus begini, harus begitu, nggak. Itu umum, kita semua rata-rata mesin kalau mau kita rawat itu pertama paling tidak dinamo sama pelumas. Itu udah utama, itu udah paling harus kita perhatikan. Jaminan awet tuh Pak ya. Ya, kalau untuk keawetan kita jamin 80-90% pasti awet. Ketika kita tahu gimana caranya mengoperasikan, gimana caranya menguasai itu mesin. Jadi mesin itu tergantung dari operator. Ketika operatornya dia nggak paham dan hanya bisa mematikan sama menghidupkan, itu bisa menyebabkan si mesin itu kurang lama tahannya. Jadi produk knowledge untuk si operator juga penting berarti ya. Siap, betul. Jadi produk dari mesin-mesin untuk usaha itu semuanya harus dipahami sama si operator. Makanya kalau bisa sebelum beli, pelajari dulu. Kalau bisa datang dulu, tanyakan ke penjualnya gimana cara merawatnya, gimana cara mengoperasikannya, itu harus dipahami. Nah, itu nanti bisa kita terangkan ketika katakanlah Bapak Ibu jadi beli di tempat kita akan training. Ketika waktu pengiriman, kita training sampai bisa. Oke juga berarti nih. Jadi operator nggak mungkin salah ini ya. Jadi karena udah di training dari 0 sampai 100 ya tau lah gitu loh untuk perawatan dan pengoperasian gitu-gitu ya Pak ya. Betul. Paling tidak operator itu harus paham mana-mana part yang harus dibersihkan,
mana-mana part yang harus dilumasi dan mana aja part yang harus diperhatikan untuk suplai listriknya. Jangan sampai gara-gara sepele katakanlah nih ada kabel yang di gigit tikus, tapi dia nggak paham itu, main colok, ya bisa nyebabin konslet. Ya separah-parahnya listrik akan turun kalau ada konslet di dinamo, di peralatan listrik yang lainnya gitu. Kalau si operator dia paham, mengerti, pasti sebelum dia mengerjakan dia akan periksa itu dan meminimalisir kerusakan. Si operator itu juga lebih mengerti gitu, lebih tahu kan untuk mesin itu sendiri. Nah, gini, sekarang kita mau coba cara mengoperasikannya. Jadi ini ada 4 ukuran. Jadi ukurannya sudah kita lepas semua. Ini molding ukurannya. Ada yang 3 cm ya, 3 cm yang paling besar, ada 2,8 tadi. Terus ada juga yang kecil yang 1,8. Ini kita coba salah satu ukuran yang paling besar, 2,8. Di sini ada beberapa ukuran dan pemotongnya juga ada. Nah, jadi pemotong ini ada 4, kanan kiri. Jadi satu pasangnya 2. Ini bisa diletakin di sini. Jadi di sini dia kerjanya untuk memotong. Lalu di sini ada gearnya untuk peletakan molding. Jadi molding ukuran itu kita letakkan di dalam gear ini. Setelah dia masuk, baru kita masukkan ke tempatnya di sini. Untuk pisaunya kita letakkan juga di bawahnya. Kita kunci. Di sini sudah ready. Ini sebenarnya sudah bisa kita coba nyalakan dulu. Setelah dia nyala, baru kita mau masukkan si tempat adonan. Cara masukinnya tinggal masukin ke tuas atasnya dulu, kita putar sampai dia mentok. Ini untuk penekannya. Jadi adonan yang masuk ke dalam sini ditekan sama spiral ini untuk menghasilkan tekanan di ukuran. Ini mudah sekali, kita tinggal masukkan, dikunci. Ini udah siap ready. Tinggal masuk adonan berarti tinggal ya Pak masukin adonan. Jadi adonan kita usahakan kita referensikan untuk adonannya tuh yang adonan jangan terlalu keras, jangan juga terlalu encer. Karena ini sistemnya bukan sistem sendok, tapi sistemnya potong. Ketika dia punya adonan yang encer, dengan tekanan si spiral itu, dia akan menjadinya panjang. Bukan yang ngikat tapi panjang. Karena terlalu encer. Jadi kita rekomendasikan untuk adonan, jangan membuat adonan terlalu encer. Kalau terlalu keras gimana tuh Pak? Kalau terlalu keras, dia biasanya jatuh ke bawah itu, dia nggak akan sempurna. Karena nahan. Ketika ditekan sama spiral yang di sini tadi, dia tertahan sama si molding. Nah, kita usahakan ya nggak terlalu keras, nggak terlalu encer, sedang lah. Jadi dia ngikat, ditekannya juga mudah.
jadinya juga nanti akan bulat. Nah, cara setel bulatnya nih kita kasih info. Di sini ada untuk air. Nah, air ini fungsinya untuk jadikan bulat dengan menambahkan selang air yang masuk ke dalam mesin ini. Biasanya air itu berfungsi untuk melicinkan si pisau sama membulatkan. Kita tambahkan selang di sini, kita nyalakan sedikit aja, setetes demi setetes, jangan terlalu banyak. Tes saja, tetes-tetes supaya adonan yang di dalam gear ini dia kemasukan pelumas. Artinya pelumasnya ya air itu. Nah, ini yang kedua, itu tadi yang pertama, yang kedua ini untuk setel kebulatan itu ada di tombol merah ini. Ketika dia masuk ke dalam, ini akan jadi gepeng. Bahan ditahan, setelah di press dia ditahan. Ketika masuk ke kita putar keluar, dia akan menjadi agak panjang. Jadi semi sosis. Ya. Caranya kita letakkan piring di bawah, kita putar perlahan-lahan sambil kita nyalakan. Kita cari pasnya di mana. Setelah bulat, kita matikan, kita kunci supaya dia nggak bergeser, baru kita nyalakan kembali. Itu biar sempurna tuh cara simple untuk jadi bulat di hasilnya. Terakhir nih Pak nih, untuk harga dan juga lokasi, kalau misalkan memang penonton mau beli nih, Boleh. itu di mana, boleh dikasih tahu ya Pak ya? Ya, boleh sih. Jadi gini, kita punya kantor pusatnya di Bekasi, tapi bengkel kita ada di Tipar Cakung, di Kelapa Gading yang dekat Sedayu City, kita dekat di sini. Jadi kalaupun mau online bisa, nanti lewat CS kita, hotline-nya juga ada di website kita di mesinunik.com, kita juga ada di sana, ada customer service-nya. Di situ nanti bisa pesan juga. Kalau pengen melalui Pak, saya mau melalui Tokopedia atau TikTok atau Shopee, bisa. Dan datang langsung pun bisa. Kita juga ada showroomnya untuk melihat secara langsung mesinnya di mana, posisinya seperti apa. Kita juga welcome, kita bisa terima. Berarti kalau misalkan ada yang mau ini tinggal DM aja ya Pak ya. Siap. Jadi mungkin dikasih kontak WhatsApp atau bisa langsung dari Shopee gitu-gitu. Baik, nanti ya. ya. Jadi kalau untuk lewat online biasanya kita nggak anjurkan untuk langsung transfer, tidak. Jadi pastikan dulu untuk CS-nya benar, nomor teleponnya benar, yang ada di website kita benar. Kalau memang sudah yakin, sudah pasti, boleh bisa langsung transfer untuk transaksi. Kalaupun katakanlah ini belum, Pak, saya mau COD, wilayah mana nih? Kita wilayah Jakarta. Kalau di Jabodetabek kita masih bisa layani. Cuman kalau untuk keluar kota kita harus perhitungkan juga untuk transportasinya. Intinya kita akan berikan layanan terbaik untuk kemajuan UKM kita. Itu Pak. Iya. Oke deh, untuk penonton nih yang punya UKM di rumah atau punya bisnis butuh mesin, boleh hubungi DSSI ini dengan Pak Denny ya. Ini siap. Oke, bisa di DM melalui TikTok ini, bisa juga kunjungi websitenya mesinunik.com, bisa juga kunjungi Tokopedia, Shopee, TikTok, tadi ada semua ya. Oke ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan mitra dan partner
untuk mesin usaha Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.